nama saya Aris Afendiluji dengan NIM 230302090. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hak kekayaan intelektual dan dampaknya terhadap jika suatu pelaku usaha itu melanggar hak kekayaan intelektual tersebut. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih hak kekayaan intelektual itu. Nah, hak kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang atau badan usaha atas hasil karya intelektualnya, baik berupa ide, ciptaan, merek maupun inovasi, sehingga pihak lain itu tidak bisa mempergunakannya, menjiplak atau mengcopy, bahkan memperjualbelikannya tanpa seizin orang tersebut. Nah, di sini saya akan membahas salah satu kasus yang terjadi di Indonesia terkait hak kekayaan intelektual ini. Nah, kasus itu terkait perebutan sengketa merek yang terjadi antara Geprek Onsu dengan ayam geprek Beni Sujono. Nah, perebutan sengketa ini bermula dari kerjasama bisnis ayam geprek pada tahun 2017 versi Beni Sujono. Dia menyebutkan di situ bahwa nama Bensu ini sudah dipakai lebih dulu sebagai singkatan namanya sendiri, sehingga ia mendirikan usaha ayam geprek Onsu. Dan pada saat itu Ruben Onsu itu hanya didapuk sebagai duta promosi belakangannya ayam geprek Bensu. Nah, dan sekitar di Agustus 2017 itu, Ruben ini mengajak salah satu karyawan untuk membuka usaha sendiri yang itu bernama Geprek Bensu. Nah, dan sejak saat itu kedua belah pihak ini saling memperebutkan hak atas merek tersebut karena nama Bensu itu dinilai memiliki nilai komersial tinggi sebagai nama identitas usaha milik mereka. Dan di mana Beni Sujono ini melaporkan pihak Ruben Onsu kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, dan di mana pada saat itu pengadilan juga menolak gugatan pihak Ruben Onsu dan menetapkan bahwa ayam geprek Beni Sujono inilah yang menjadi pemilik sah merek tersebut. Nah, namun setelah itu Ruben Onsu mengajukan kasasi, namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya sesuai surat keputusan nomor 575K PDT SUS HKI /2020 pada tanggal 20 Mei 2020 dan memperkuat surat keputusan sebelumnya. Nah, akibatnya 6 merek yang terdaftar atas nama Ruben Onsu ini dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dan bahkan setelah itu pada peninjauan kembali pada tahun 2024 itu Mahkamah Agung tetap menegaskan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono inilah yang menjadi pemilik sah atas merek tersebut. Nah, kasus ini diputuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 tentang merek dan indikasi geografis, khususnya pada pasal 21 ayat 1 dan 3 soal persamaan pada pokoknya antar merek dan pendaftar yang beretikat tidak baik, dan juga pasal 92 ayat 1 tentang mekanisme pembatalan merek oleh Menteri. Persamaan pada pokoknya diartikan sebagai kemiripan akibat unsur dominan dari kedua merek tersebut, baik dari bentuk, cara penulisan maupun pelafalan yang menimbulkan adanya kesamaan antara kedua merek tersebut. Karena prinsip kunci hukum merek di Indonesia adalah first to file, yang artinya siapa yang mendaftarkannya terlebih dahulu secara sah dan beretikat baik, dialah yang akan dilindungi negara, melainkan bukan siapa yang lebih dulu memakai secara informal. Nah, dari kasus ini menunjukkan bahwa merek itu bukan hanya sekedar nama, tetapi merupakan aset strategis yang mempunyai nilai ekonomi dan harus dilindungi secara hukum sejak awal. Nah, dari hal tersebut kita bisa mengetahui bahwa kelemahan Ruben Onsu ini adalah dia mendaftarkan merek tersebut belakangan, sementara pihak lain sudah mendaftarkannya terlebih dahulu. Di mana ini juga sangat relevan dengan teori manajemen aset tak berwujud, di mana pelaku usaha atau UMKM itu wajib mendaftarkan merek mereka di tahap awal usaha mereka dibangun, supaya mencegah kerugian besar yang mungkin terjadi di kemudian hari.